wali murid kelas 7 yang pada kesempatan ini masih bisa mengikuti kegiatan Parentama tahun 2020 ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. Ibu untuk meng-on-kan mikrofonnya terlebih dahulu karena ada beberapa yel-yel ataupun perkataan yang semestinya Ibu dan Bapak jawab. Baik, sebelum kita lanjut untuk sesi Parentama ini, seperti biasa kita yel-yel insan tama. Ayah, aku kuat, aku teladan, aku bisa. Ibu, Aku semangat, aku bisa. keluarga insan tama. Cinta, dakwah, surga. Alhamdulillah, Ibu masih tetap semangat selama 2 hari ini mengikuti acara Parentama ini. Baik, tidak menunggu lama lagi, langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan yang akan disampaikan oleh Insinyur Ahmad Soim. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Wa bisri sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan pada Allah pada siang hari ini, meskipun dalam suasana yang panas karena sudah musim kemarau dan siang lagi, mungkin habis makan siang juga. Suatu perjuangan untuk kita lanjutkan acara ini. Mudah-mudahan Allah berikan barokah kepada kita semua, berikan kemudahan di dalam upaya kita mengadakan pendidikan Islam terpadu, dalam hal ini SMP IT Insan Tama Lewiliang. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu orang tua siswa yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang hadir dalam forum Zoom-nya ini, izinkan kami menyampaikan 2 hal saja. Yang pertama, kami akan perkenalkan yayasan kita ini kepada Bapak dan Ibu semua. Dan yang kedua, kita akan sampaikan apa yang kita kerjakan di Lewiliang dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak dan Ibu terima dari Insan Tama Pusat. Yang pertama, saya sampaikan bahwa yayasan ini namanya adalah Yayasan Amanah Insan Tama Lewiliang, berdiri tahun 2011 dengan jumlah pengurus ada 10 orang. Yang pertama adalah saya sendiri. Saya perkenalkan, nama saya Insinyur Ahmad Soim. Saya alumni Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 1992. Dan alhamdulillah saya sebagai ketua yayasan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Insinyur Rusdiono MPD, S1-nya dari Institut Pertanian Bogor, S2-nya pendidikan dari Universitas Ibnu Khaldun. Beliau di yayasan membidangi SDM dan kurikulum. Kemudian dibantu oleh Haji Edi Sukmayadi, AMD, D3 dari PB. Kemudian juga ada Pak Bu Said, SP, Sarjana Pertanian, MS,
dua-duanya dari PB, dan beliau di yayasan sebagai bidang PBDB dan kesiswaan. Dibantu oleh Mas Anang Haryanto yang juga menangani kiroati kita. Kemudian yang keenam ada Pak Sunardi, ini sarjana akuntansi S2 dari double degree UI dan Belanda. Sehari-hari kerja di Kementerian Keuangan, tapi dia di yayasan kita adalah menangani bidang IT. Dibantu oleh Pak Saiful, sarjana ekonomi yang merangkap sebagai sekretaris yayasan. Kemudian berikutnya ada Haji Odi Suryadi, dia bertanggung jawab tentang sarana dan prasarana kita, dibantu oleh Mas Sarwoto. Dan yang terakhir ada Bu Nur Khalifah, sarjana pendidikan, dia sebagai bendara kita. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, meskipun SMP kita ini lahir 3 tahun yang lalu, tahun ketiga kemarin sudah diakreditasi oleh lembaga BAN, Badan Akreditasi Nasional, dan kita mendapat akreditasi A. Alhamdulillah. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah apa yang kita kerjakan di Liwiliang ini berkaitan dengan apa yang telah Ibu terima dari pusat tentang berbagai hal yang terkait dengan sekolah kita ini. Yang pertama yang kita lakukan di cabang adalah memastikan bahwa pembelajaran, kegiatan kesiswaan, pembinaan kesiswaan itu bisa berjalan sesuai dengan visi misi strategi Insan Tama. Pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan agar semua itu bisa tercapai? Yang kita lakukan, kita mengadakan kontrol, evaluasi, rapat mingguan. Mingguan ini kita lakukan di lingkungan yayasan dengan pengurus yayasan, kita kontrol mingguan. Kemudian ada kontrol bulanan. Bulanan ini adalah kita rapat dari yayasan dengan unit, dalam hal ini unit SMPIT dan unit boarding. Kita kontrol dan kita evaluasi, kita buat program bersama setiap sebulan sekali. Berikutnya juga kita kontrol setiap semester. Kita kontrol setiap tahun. Dan dalam setiap tahun kita juga mengadakan Silaknas, silaturahmi pelaksanaan nasional atau Rakernas dengan seluruh Insan Tama di Indonesia untuk mengevaluasi dan membuat program tahunan. Lebih dari itu, yang kita lakukan agar visi misi kita berjalan sesuai dengan yang digariskan oleh pusat adalah kita melakukan komunikasi dengan orang tua. Kita berharap keberadaan Bapak dan Ibu bukan hanya menyekolahkan anaknya, menitipkan anaknya, tetapi juga memberikan saran, pendapat buat kita untuk perbaikan pelaksanaan kita, sehingga visi misi yang sudah Bapak Ibu pahami semua dalam Parentama ini bisa kita wujudkan bersama. Yang kedua, yang kita lakukan di cabang ini adalah kita menyediakan dan berusaha sungguh-sungguh mengadakan SDM kita, baik guru maupun staf, mumpuni. Bagaimana kita melakukannya? Yang pertama yang kita lakukan adalah dari mulai seleksi, dari tahap seleksi karyawan, seleksi guru. Ini kita ada bidang yang menangani khusus tadi, yakni Pak Rusdiono, Dr. Rusdiono, dan kita adakan tes sebelum mereka masuk, ada tes tertulis, ada tes wawancara, ada tes micro teaching. Kemudian setelah mereka kita terima, kita berikan materi tentang keistimewaandan kita berikan pelatihan-pelatihan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan selanjutnya yang kita lakukan di sini adalah melengkapi sarana dan prasarana. Alhamdulillah dari waktu ke waktu sarana dan prasarana yang kita miliki bisa kita lengkapi. Alhamdulillah sekarang kita di SMP ini sudah memiliki gedung sendiri, mandiri, terpisah dengan SMP walaupun satu komplek, tapi interaksi antara anak SD dan SMP cukup bisa dipisahkan. Dan yang keempat yang kita lakukan adalah bagaimana supaya kita memiliki relasi dengan baik.
relasi dengan dinas, relasi dengan masyarakat, relasi dengan tokoh-tokoh untuk memperkuat pembelajaran kita. Dan yang terakhir tentu saja yang kita jadikan andalan di sini, yang membuat ruh, membuat darah pembelajaran ini berjalan adalah dana. Semua yang kita lakukan, 5 di depan yang kita lakukan itu semua adalah ujungnya adalah keberadaan dana. Dengan dana itulah kegiatan ini bisa kita putar, kita perbaiki, dan kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Dan satu-satunya sumber dana ini adalah dari Bapak dan Ibu sekalian sebagai orang tua siswa. Kami berharap sebagaimana firman Allah Ta'ala, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan mati dan hidup ini adalah agar kita bisa berlomba dalam kebaikan. Kami berusaha untuk memenuhi amanah ini dengan baik, berlomba untuk itu, berusaha dengan sungguh-sungguh semampu kita dengan amanah. Mudah-mudahan Bapak juga bisa membantu kami, di samping memberikan saran dan pendapat, juga memenuhi hak agar segala hal yang kita selenggarakan ini bisa berjalan, memberikan upah, gaji guru, dan pengembangan sarana dan prasarana ini. Kami berharap agar Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan kami. Untuk itulah maka kami akan bisa maju berkembang bersama Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian. Dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Insinyur Ahmad Soim selaku Ketua Yayasan Amanah Insan Tama Luwiliang ini. Baik, sebelum kita lanjut acara berikutnya, ya kembali lagi yaitu Yel-Yel Insan Tama. Ayah, Aku kuat, aku teladan, aku bisa. Ibu, Aku smart, aku lembut, aku bisa. warga Insan Tama. Cinta surga. Alhamdulillah masih pada semangat selama 2 hari ini. Mudah-mudahan segala kegiatan atau langkah kita dari kemarin dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMPIT Insan Tama Luwiliang yang akan memaparkan tentang operasionalisasi SMPIT Insan Tama Luwiliang yang akan disampaikan oleh Pak Yoga Suara SP. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bil lisani, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Amanah Insan Tama, yang kami hormati segenap jajaran pengurus Yayasan Amanah Insan Tama, yang kami hormati segenap Bapak Ibu wali murid, orang tua, siswa-siswi SMP IT Insan Tama Luwiliang kelas 7. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah hari Sabtu dan Ahad hari ini, selama 2 hari mudah-mudahan kondisi fisik Bapak Ibu senantiasa prima, karena selama 2 hari tersebut hampir sebagian besar memantengi layar monitor atau layar HP ya Bapak Ibu semua.
Mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat dan juga daya tahan fisik kita untuk menyelesaikan aktivitas kegiatan acara Parentama ini. Karena insya Allah pada kesempatan kali ini adalah hari terakhir kegiatan Parenting Insantama yang disingkat Parentama yang diinisiasi atau dilaksanakan di cabang. Jadi selama beberapa menit ke depan barangkali insya Allah kita akan menyampaikan sekilas operasional terkait dengan SMP IT Insan Tama Liliang. Setelahnya juga nanti akan disampaikan operasional boarding school SMP IT Insan Tama Liliang. Jadi mudah-mudahan selama beberapa menit ke depan, mudah-mudahan bisa menuntaskan acara Parentama ini ya Bapak Ibu semua. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya juga mohon izin untuk dapat menyampaikan apa yang telah diamanahkan kepada kami, yaitu berkaitan dengan operasional SMP IT Insan Tama Liliang. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwasanya sekolah kami yaitu SMP IT Insan Tama Liliang berdiri sekitar tahun 2017 Bapak Ibu semua, dan tahun ini alhamdulillah kita telah meluluskan angkatan pertama yang di sana tentu saja banyak sekali cerita suka dan dukanya ya kalau berkisar terkait angkatan pertama ini. Karenanya barangkali jika dibandingkan dengan Insan Tama Pusat, tentu kami yang cabang ini belum ada apa-apanya ya. Karena yang Insan Tama Pusat saja sudah mungkin berbilang belasan tahun Bapak Ibu. Dan kita baru di bawah 5 tahun ya, baru 3 tahun berjalan. Sehingga sedikit banyak tentu kami masih perlu belajar banyak ke Insan Tama Pusat. Mudah-mudahan keadaan ini tidak melunturkan semangat kami dan juga tidak melunturkan keinginan ataupun minat Bapak Ibu semua untuk senantiasa mendukung kami ke depannya. Karena kerjasama di antara sekolah dan orang tua insya Allah mutlak diperlukan, apalagi setelah Bapak Ibu melihat materi keinsantamaan dan keterpaduan antara sekolah dan orang tua. Baik Bapak Ibu semua, mohon izin sebelumnya. Sebagaimana kita pahami bersama, dan ini pun barangkali sudah disinggung oleh pemateri dari pusat, sedikit banyak visi misi dari SMP IT Insan Tama Liliang adalah diantaranya ingin mewujudkan generasi yang memiliki saksiyah Islamiyah atau bersakofah Islamiyah, juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan hidup atau life skill. Tentu saja, keempat tujuan ini itu berlandaskan atau bermuara pada keimanan atau ketakwaan, yang mana tentu saja di sana akan dibahas berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, serta keteladanan yang dicontohkan atau dilaksanakan oleh para nabi dan sahabat. Inilah yang melandasi tujuan atau visi misi dari SMP IT Insan Tama Liliang untuk mewujudkan anak-anak yang memiliki syakhsiyah Islamiyah atau kepribadian Islam. Dari mulai akhlaknya, kemudian kerajinan beribadahnya, dan seterusnya. Kemudian juga memiliki sakofah Islamiyah, memiliki wawasan keislaman yang kuat. Apakah itu dari bahasa Arabnya, aktivitas menyampaikan kebenarannya, dan seterusnya. Juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan umum, ya, penguasaan teknologi, mutlak diadopsi oleh anak didik kita. Dengan istri Di saya samping juga adanya life skill, keterampilan hidup, yang bisa dimuat dari beberapa mata pelajaran yang kami adopsi atau juga dari kegiatan ekstrakurikuler yang kita laksanakan, Bapak Ibu. Kemudian hal itu juga nanti akan berpulang pada rambu-rambu yang dimiliki, yaitu adanya konsep 5I. Pengembangan kurikulum yang didasarkan pada konsep 5I, yaitu yang pertama adalah internalisasi nilai-nilai Islam. Jadi bagaimana memasukkan unsur-unsur keislaman atau nilai-nilai keislaman pada suatu materi bahan ajar tertentu atau pada suatu kurikulum yang ada yang saat ini berlaku. Jadi kita sisipkan nilai-nilai keislaman. Yang kedua adalah koreksi. Artinya ketika ditemukan ada materi-materi yang tidak sesuai dengan Islam,
maka kita koreksi, kita luruskan. Dilihat dari sudut pandang Islam, baik itu dari akidahnya, pemikiran Islamnya, ataupun dari hukum Islamnya. Kemudian yang ketiga, substitusi, yaitu mengganti kurikulum atau materi yang lama dengan yang materi baru. Jadi mengganti dari yang lama menjadi yang baru, tentu saja dengan memuat unsur-unsur keislamannya. Yang keempat adalah adisi, yaitu penambahan materi baru ke dalam kurikulum yang lama. Jadi ketika kurikulum yang lama ini tidak sesuai dengan Islam, maka materi tersebut kemudian bisa ditambahkan dalam kurikulum tersebut. Yang kelima adalah fiksasi atau pembakuan atau pematangan ya, atau mengetok palu istilahnya ya. Membakukan kurikulum atau materi yang itu tidak bertentangan dengan Islam. Jadi ketika ada materi kurikulum yang ada yang diterapkan dan itu tidak bertentangan dengan Islam, maka tinggal difiksasi saja, tinggal dibakukan saja, tinggal dilaksanakan. Adapun bagannya kurang lebih seperti ini kurikulum atau materinya. Jadi ada internalisasi materi atau pelajaran dari buku-buku paket para siswa oleh guru-guru kami, dan juga internalisasi melalui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik di lingkungan sekolah ataupun juga di luar sekolah. Insya Allah kedua hal ini, internalisasi dari buku-buku ajar atau pelajaran, plus juga internalisasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah, insya Allah kami laksanakan, dengan tetap mengacu pada konsep keislaman. Kemudian tujuan pembelajaran yang dilaksanakan di SMP ITN Santa Maliliang yaitu memuat 4 hal. Yang pertama, bersyakhsiah Islamiyah atau berkepribadian Islam, sehingga pada diri anak didik kita atau putra-putri ibu bapak, harapan kami mereka akan memiliki etika keislaman yang baik atau beradab, memiliki kerajinan dalam melaksanakan ibadah, memiliki akhlak mulia yaitu sifat jujur misalnya, kemudian juga berperilaku baik, kemudian suka terhadap ilmu, ya, kemudian gemar berbuat baik. Ini contoh-contoh karakter dari kepribadian yang Islami, yang harapan kami itu terdapat pada anak didik kami. Yang kedua, bersakofah Islamiyah, atau memiliki wawasan keislaman yang kuat. Contohnya adalah memahami akidah Islam. Mereka akidahnya tidak mudah goyah, jadi kuat. Kemudian juga mahir dalam atau luas wawasannya berkaitan dengan fikih Islam atau berkaitan dengan muamalah. Kemudian juga paham tentang pentingnya menyampaikan kebenaran Islam atau dakwah Islam. Ketika di rumah misalnya, cerita kemarin dari pemateri pusat, ada seorang anak menasehati orang tuanya karena belum berperilaku Islami, maka harapan kami itu pun bisa dilakukan oleh anak didik kami yang di SMP. Ketika ada teman atau ada kakaknya, adiknya, atau orang tuanya barangkali, dengan cara yang ahsan, yang baik, maka bisa menyampaikan kebenaran Islam terkait dengan hal itu. Kemudian membaca dan hafal Al-Quran. Insya Allah di sekolah ini pun mendukung aktivitas yang ke arah sana. Bagaimana proses pembacaan Al-Quran dan proses menghafalnya dengan suatu metode yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian juga mahir berbahasa Arab. Sebagai bahasa Al-Quran, sebagai bahasa surga, maka bahasa Arab ini mutlak diperlukan oleh anak didik kita. Walaupun barangkali sebagian besar masyarakat kita masih belum menguasai secara penuh. Ini berkaitan dengan tujuan yang kedua, yaitu bersakofah Islamiyah. Adapun tujuan yang berikutnya adalah menguasai ilmu pengetahuan dan kehidupan. Baik itu dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, seperti matematika, IPA, IPS, olahraga, seni dan budaya, bahasa Inggris, ya, dan keterampilan-keterampilan lainnya, yang itu dipelajari juga insya Allah sedikit banyak di sekolah kami. Kemudian juga berkaitan dengan slogan sekolah SMP ITN Santa Maliliang, yaitu sekolah calon pemimpin. Maka ini tidak terlepas dari yang namanya kepemimpinan atau leadership. Dan insya Allah dalam kurikulum kami pun kita melaksanakan leadership management training atau training kepemimpinan yang berjenjang. Dari mulai training kepemimpinan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang kesemuanya harus diikuti oleh siswa-siswi SMP ITN Santa Maliliang tanpa kecuali. Ya. Kalau kemarin sempat diperlihatkan dari pemateri pusat, bagaimana salah seorang putri
yang memiliki keterbatasan secara fisik, tapi dia semangat untuk melaksanakan atau mengikuti aktivitas LMT 2, Leadership Management Training 2, yang itu bentuknya adalah jalan kaki dari suatu tempat ke tempat lain. Kalau tidak salah jaraknya hampir 50 km kurang lebih. Nah ini harus dilakukan oleh para siswa kita. Kepemimpinan ini bisa terwujud dalam komunikasinya. Komunikasinya baik, ahsan, kemudian bisa memimpin teman-temannya, memimpin adiknya. Kemudian juga mahir berorganisasi. Insya Allah di sekolah ada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, ataupun ada ekskul lainnya. Kemudian juga siswa kita harapannya bisa melakukan analisis SWOT, ya. Analisis di sana menganalisis kelemahan, kekuatan, tantangan ataupun juga peluang, ya. Bisa melaksanakan analisis SWOT terhadap suatu permasalahan. Dan ini juga insya Allah diterapkan pada anak didik kita, dan ini dikaitkan dengan aktivitas Leadership Management Training 2. Leadership Management Training 3, ya. Kemudian para siswa kita harapannya bisa mengelola dana kegiatan. Jadi mereka melaksanakan aktivitas kegiatan, kemudian mengelola dananya dengan baik. Yang berikutnya adalah membuat surat atau membuat proposal. Jadi ini barangkali dari sisi kepemimpinan, beberapa di antaranya, mudah-mudahan harapan kita tujuan pembelajaran ini tidak terlepas dari keempat hal ini, Bapak Ibu semua. Kemudian sekarang saya akan sampaikan sedikit berkaitan dengan SDM yang ada di sekolah kami, ya Ibu Bapak. Jadi alhamdulillah di sekolah kami guru-gurunya ada sekitar 11 orang, belum termasuk stafnya. Yang pertama adalah saya sendiri, Yoga Suara SP, yang kebetulan diamanahkan sebagai kepala sekolah. Saya dari Universitas Jenderal Sudirman dan pengalaman mengajarnya di Insan Tama. Yang kedua ada Ibu Mulyaningsih, Sarjana Sains. Beliau diamanahkan sebagai Waka Kurikulum, alumnus dari S1 IPB. Pengalaman mengajarnya di Insan Tama. Yang ketiga, Pak Fauzi Amirullah, Sarjana Syariah, yang sekarang berperan sebagai moderator. Beliau diamanahkan sebagai Waka Kesiswaan, alumnus dari S1 Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman mengajarnya di Pondok Pesantren Gontor 8, Pondok Pesantren Darun Najah, dan SMP Awaliyah Al-Asiyah, Cibinong. Kemudian yang keempat, Ibu Badriah, Sarjana Perikanan, sebagai Wakil Kepala Sarana dan Prasarana dari S1 IPB, pengalaman mengajarnya di Insan Tama. Yang kelima, Pak Hari Barkah, Sarjana Pendidikan Islam, yang diamanahkan sebagai Wali Kelas 7, alumnus dari S1 Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yang pernah mengajar di Khairul Ummah, juga di Insan Tama. Yang keenam, Ibu Risa Noviarti, Sarjana Sains. Beliau diamanahkan sebagai Wali Kelas 7, Akhwat, dan juga diamanahkan sebagai PJ Mentoring, Akhwat, alumnus dari Universitas Negeri Padang, pengalaman mengajarnya di Insan Tama. Ketujuh, ada Ibu Mubarokah, Sarjana Pendidikan. Beliau sebagai Wali Kelas 8, alumnus dari S1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Pernah mengajar di MTS Al-Urwatul Wusqa. Yang kedelapan, ada Ibu Lina Najwatur Rusdi, Sarjana Sains, Magister Pendidikan. Beliau diamanahkan sebagai Guru Bimbingan Konseling, alumnus dari S1 IPB dan S2 UIK Bogor. Pengalaman mengajarnya di Insan Tama. Yang kesembilan, Pak Abdul Rojak, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau diamanahkan sebagai Wali Asrama, alumnus dari S1 La Roiba. Pernah mengajar di SMP Bina Ummah. Yang ke-10 ada Pak Kamaluddin Mahfuz, Sarjana Sains, sebagai Wali Kelas 8 dan PJ Mentoring Ikhwan. Beliau alumni dari S1 Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Pernah mengajar di SMK Madani dan El Rahmah. Yang terakhir yaitu Pak Husnul Tofani, Sarjana Pendidikan, diamanahkan sebagai pembina OSIS, S1 dari UIK Bogor, pernah mengajar di Umul Qura dan MTS Sirojul Kamal. Demikianlah Ibu Bapak SDM-SDM yang ada di lingkungan SMP IT Insan Tama Liliang. Mudah-mudahan dengan disampaikannya ini bisa lebih mendekatkan keterikatan di antara wali murid dengan guru-guru yang ada di sekolah.
Kemudian ini adalah beberapa aktivitas pembinaan kesiswaan yang kami lakukan di masa normal, yaitu masa sebelum pandemi COVID-19 muncul. Ada beberapa aktivitas pembinaan kesiswaan yang kami lakukan sebelumnya. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dengan metode qiraati. Yang kedua, menghafal Al-Quran dengan metode TES, yang mungkin sudah dijelaskan oleh Ustadz Ismail ya tadi pagi. Kemudian yang ketiga adalah merutinkan sholat sunnah, apakah itu sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, ataupun juga sholat sunnah tahajud. Yang keempat, sholat fardu berjamaah di masjid bagi yang ikhwan. Kemudian juga yang kelima, saum sunnah Senin dan Kamis. Yang keenam, tadarus Al-Quran di pagi hari sebelum mulai pelajaran. Kemudian yang ketujuh, ada aktivitas mentoring keislaman. Yang kedelapan, ada kultum atau kuliah 7 menit yang coba disampaikan oleh para siswa kita. Jadi kultum ini disampaikan oleh para siswa kita, bukan oleh gurunya. Tujuannya untuk melatih kemampuan ataupun keberanian dari siswa-siswi kita. Yang kesembilan adalah pemeriksaan kebersihan diri siswa-siswi, apakah itu dari kukunya, atau kemudian rambut ikhwan ya yang gondrong atau panjang, dan seterusnya. Yang ke-10 adalah adanya anjuran untuk bersedekah ke masjid di saat salat Jumat. Ini adalah beberapa pembinaan kesiswaan yang kami lakukan di masa normal sebelum pandemi COVID-19 muncul. Yang berikutnya adalah kegiatan-kegiatan kesiswaan di masa normal yang telah kami urutkan. Yang pertama ada masa ta'aruf insan tamah atau masa pengenalan lingkungan sekolah, baik itu pelajarannya, guru-gurunya, budaya sekolahnya, dan seterusnya. Ini nanti akan dilaksanakan di masa ta'aruf insan tamah yang sudah dilaksanakan tanggal 13 Juli kemarin ya Bapak Ibu. Yang kedua, Leadership Management Training 1, LMT 1. Ini The Big Dream judulnya, jadi merencanakan mimpi besar. Mungkin sudah pernah dibahas di materi pusat yang kemarin. Kemudian yang ketiga, ada Leadership Management Training 2. Di sini menaklukkan Bogor Barat. Nanti di sini para siswa akan melaksanakan aktivitas long march, jalan kaki sejauh kilometer tertentu. Kalau yang sebelumnya kami pernah sejauh 12 kilo Bapak Ibu ya. 12 kilometer, dan itu ditempuh oleh para siswa-siswi kita. Alhamdulillah semuanya lulus, tidak ada yang pingsan di tengah jalan atau kesakitan. Dan LMT 2 ini pun ada aturan mainnya yang harus dilaksanakan oleh para siswa-siswi kita. Di antaranya adalah dibekali perbekalan yang terbatas, sehingga mereka harus bisa mengatur perbekalannya supaya cukup sampai dengan lokasi tujuan nanti. Kemudian yang ketiga adalah LMT 3 atau bedah desa. Nah, di acara ini para siswa nanti akan diterjunkan selama 3 hari 2 malam ke dalam suatu lokasi di suatu desa. Yang terbaru, kita telah melaksanakan aktivitas bedah desa ini di Desa Cibunian Pamijahan. Dan di sana alhamdulillah telah terlaksana, dan para siswa-siswi kita bisa melaksanakan bedah desa ini dengan menggunakan metode analisis SWOT untuk menilai desa ini kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan tantangannya apa atau ancamannya apa. Itu sudah dilaksanakan, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya ada LMT 4, yaitu Goes to Pare. Jadi di sini selama kurang lebih 10 hari, para siswa-siswi kita akan melaksanakan kunjungan belajar ke Pare untuk belajar bahasa Inggris. Di sana nanti akan ada bermacam-macam varian pembelajaran. Di Kediri berarti ya, di Jawa Timur. Pare, Kediri, Jawa Timur. Kemudian ada perkemahan bersama Duta Insan Tamah atau disingkat Permata. Di sini selama 3 hari 2 malam, para siswa-siswi kita nanti akan menerapkan ilmu-ilmu kepanduan yang sudah diajarkan dalam ekskul kepanduan. Sementara itu juga nanti dilatih kebersamaan, kepemimpinan dalam hal bagaimana mereka bisa mendirikan menara dari rotan. Menara dari rotan itu dikumpulkan, kemudian disusun sampai dengan ketinggian tertentu, sehingga rotan itu bisa berdiri tegak tanpa apa ya istilahnya itu, goyah gitu ya, keberadaannya tidak goyah. Yang ketujuh, kita pun melaksanakan beberapa macam visiting Bapak Ibu atau kunjungan. Pernah juga kita visiting ke laboratorium biologi IPB
laboratorium fisika IPB, ke sekolah vokasi IPB, dan juga visiting ke Museum Tanah dan Pertanian. Ini sekilas contoh foto-fotonya. Yang berikutnya, kita juga melaksanakan adanya ekskul kepanduan bagi kelas 7, dan alhamdulillah sudah berjalan juga, namun karena masa pandemi, sehingga beberapa kegiatan terpaksa ditunda ke semester berikutnya. Harapan kami, di semester berikutnya, keadaan sudah kembali normal. Yang ke-12, kita pun pernah melaksanakan aktivitas ekskul coding. Ekskul coding yaitu aktivitas pemrograman komputer. Di sana nanti para siswa-siswi kita akan dibimbing oleh ahlinya untuk bisa belajar terkait dengan pemrograman komputer. Yang berikutnya adalah ekskul pencaksilat yang pernah kita laksanakan juga di sekolah. Kemudian juga adanya ekskul jurnalistik. Ini ilmu-ilmu kewartawanan, tulis-menulis, bagaimana mereportase suatu berita, suatu kegiatan, suatu acara nanti dipahami di jurnalistik ini, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah kita juga mengadakan kesenian marawis. Beberapa kegiatan sekolah, alhamdulillah, telah menampilkan keahlian dari para siswa kita untuk memainkan kesenian Islam marawis. Dan alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Bahkan beberapa kali ya istilahnya diundang tampil, Bu, ya, walaupun belum seprofesional ahlinya barangkali. Tapi ini sebagai suatu pembelajaran awal bagi anak didik kita. Kemudian yang berikutnya adalah literasi. Ini pun insya Allah kita laksanakan, baik itu dalam kondisi sebelum pandemi ataupun juga setelah pandemi, aktivitas literasi. Kemudian ada acara Smile, Sehari Mengenal Insan Tamaliliang. Ini adalah forum untuk para siswa-siswi kita bagaimana bisa mengkreasikan suatu acara atau mengorganisasi suatu acara. Juga mengatur bagaimana mengorganisasi orang per orang juga di acara Smile ini. Jadi kepanitiaan mereka, mereka lah nanti yang akan bertanggung jawab untuk itu. Ada juga Intins atau Insan Tama Teens Solidarity, bahasa umumnya adalah kelas meeting. Di sini nanti akan diperlombakan lomba-lomba yang bisa menunjang minat ataupun juga keahlian dari para siswa-siswi kita, baik itu yang bernuansa Islami atau juga yang umum, apakah itu berkaitan dengan mata pelajaran, tahun, dan seterusnya. Yang ke-19 adalah kita pun beberapa kali mengirimkan siswa-siswi kita ke perlombaan yang ada di sekitar sekolah. Beberapa pengiriman siswa-siswi, alhamdulillah, berbuah hasil yang baik. Kita pernah melaksanakan atau pernah mengikuti aktivitas lomba di SMA N1 Lewiliang, Semanel. Di sana alhamdulillah kita menjadi juara kedua tahfiz Quran, ya. Kemudian juga kita ada juga prestasi dari salah seorang siswa kita yang menjadi juara 3 kalau tidak salah, cerita pendek se-Kabupaten atau Kodya Bogor. Dan juga adanya prestasi lainnya. Yang ke-20 adalah adanya organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, yang mana ini pun akan melatih rasa organisasi atau rasa bagaimana menjadi seorang organisatoris di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, tadi sekilas berkaitan dengan aktivitas yang ada di sekolah, maka kemudian kita beralih kepada operasionalisasi sekolah selama pandemi COVID-19. Sebagaimana kita pahami bersama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional telah menetapkan awal tahun ajaran baru 2020-2021 dilaksanakan tetap pada awal Juli, yaitu pada tanggal 13 Juli 2020. Keputusan ini diperkuat dengan keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam peraturan nomornya di atas ini ya, di tampilan sliding. Sehingga dari adanya SKB 4 Menteri tersebut, maka muncullah zonasi-zonasi wilayah berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Karena kita berada di wilayah Lewiliang, Kecamatan Lewiliang, maka wilayah Lewiliang pada saat itu termasuk zona merah. Sehingga pembelajaran di SMP ITN Santama Lewiliang tetap melanjutkan aktivitas belajar dari rumah atau BDR. Dan ini dilaksanakan sesuai dengan surat edaran nomor 15 tahun 2020 dari Sekjen Kemdikbud.
tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Jadi kita berkaca pada aturan ini, Ibu Bapak. Ketika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum mengizinkan, maka kita pun berusaha untuk mengikuti aturan tersebut. Berikutnya, karena sudah ditentukan aktivitas pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran belajar di rumah, maka ada beberapa metode yang kemudian kami coba tawarkan dan sudah diaplikasikan di kelas 7, 8, dan 9 ya saat tahun ajaran baru dimulai kemarin. Yaitu berkaitan dengan bahan ajar online. Yang pertama, bahan ajar bisa berupa bahan tertulis, apakah itu PowerPoint atau berupa PDF, atau PowerPoint dan suara, atau bisa juga video pembelajaran. Bahan evaluasinya yaitu berupa kuis sebelum atau setelah materi pembelajaran diberikan. Adapun ujiannya bisa juga dalam bentuk WhatsApp, nanti di-share di WhatsApp atau melalui Google Form. Adapun metode penyampaiannya bisa interaktif dalam grup WA ya, WhatsApp. Kemudian juga bisa melalui voice note atau rekaman suara, juga Google Classroom, atau tatap muka online seperti menggunakan Zoom atau aplikasi lain. Kemudian bisa juga melalui video di YouTube, Instagram, Facebook, atau yang lainnya. Ya, nanti ini akan disampaikan juga. Jadi ini adalah beberapa opsi yang kami coba tawarkan dan lakukan di SMP ITN Santa Meliliang dengan tentu melihat perkembangan ataupun masukan-masukan dan saran dari para wali murid. Kemudian ini adalah jadwal harian siswa-siswi selama belajar di rumah, Ibu Bapak, yang saya kira pasti Bapak Ibu sudah mengetahui dan memahaminya. Insya Allah dari hari Senin sampai dengan Sabtu ada aktivitas yang dilaksanakan oleh putra-putri Bapak Ibu. Sebagaimana aturan yang telah tercantum di sini, maka untuk awalan pukul 7.15 sampai 7.30 dilaksanakan aktivitas sholat duha atau sholat sunnah duha dan tadarus Al-Quran. Setelah itu baru kemudian dilanjutkan dengan aktivitas pembelajaran qiraati dan tahfiz. Kemudian hari Senin sebagaimana tercantum di sini untuk kelas 7, 8, dan 9. Selasa pun demikian, Rabu sampai dengan hari Jumat, yang mana di hari Jumat ini hanya ada satu mata pelajaran bagi semua kelas, karena setelah aktivitas pembelajaran mapel atau mata pelajaran, maka akan dilanjutkan dengan aktivitas pendalaman materi keislaman melalui fikih nisa untuk siswi yang akhwat dan juga mentoring bagi yang ikhwan. Jadi ada pendalaman materi keislaman melalui aktivitas fikih nisa dan mentoring. Setelahnya baru kemudian ada aktivitas literasi. Untuk hari Sabtu, insya Allah tidak ada aktivitas pembelajaran mata pelajaran. Namun yang ada adalah sebagaimana di awal ada aktivitas pembiasaan sholat sunnah duha, juga tadarus Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan salam sapa dari wali kelas. Salam sapa dari wali kelas ini bisa nanti berkaitan dengan aktivitas keseharian siswa-siswi di rumah, atau juga dari kerapihan ataupun kedisiplinan para siswa-siswi. Misalnya di rumah ngapain aja, apakah cuma bengong, tidur, nonton TV, dan sebagainya, apakah tidak membantu orang tuanya, dan seterusnya, Bu. Jadi insya Allah amaliyah, amal kebaikan, amaliyah khairiyah ya, itu sebetulnya mengupayakan untuk bisa terjaga walaupun para siswa-siswi kita di rumah. Mudah-mudahan dalam forum salam sapa wali kelas ini bisa terjaga gitu ya pelaksanaannya. Kalau ditegur dengan gurunya kan insya Allah harapan kita para siswa-siswi kita ini bisa berubah atau diingatkan oleh gurunya bisa jalan pada tracknya kembali gitu. Adapun media penyampaiannya sebagaimana telah disampaikan bisa melalui WhatsApp, Zoom, Google Form, rekaman suara, atau YouTube dan Facebook. Yang berikutnya, kalau tadi adalah kegiatan sebelum pandemi COVID-19 terjadi, maka ini adalah beberapa kegiatan kesiswaan di masa pandemi. Di luar mata pelajaran, ya Bapak Ibu, kalau mata pelajarannya tadi sudah dilihat dalam tampilan tabelnya, maka ini adalah kegiatan kesiswaan di luar pembelajaran mata pelajaran. Yang pertama, yang telah dilakukan yaitu masa ta'aruf insan tama, kemudian ada leadership management training 1,
the big dream atau merencanakan mimpi besar. Di sini nanti pematerinya adalah Pak Ageng Budiansyah yang kemarin dan hari ini menjadi moderator di Parentama Insantama Pusat. Insya Allah beliau nanti pematerinya di acara LMT 1 ini, The Big Dream, merencanakan mimpi besar. Harapan kami di sini, para siswa-siswi kita itu memiliki peta jalan atau roadmap terkait dengan mimpi mereka beberapa tahun ke depan. Akan ngapain, kemudian mau jadi apa. Nah ini yang harapan kami bisa tertuang dalam aktivitas LMT 1 The Big Dream ini, mempunyai mimpi besar. Kemudian ada INTINS atau Insantama Teen Solidarity. Bagaimana kelas meeting di sekolah umum, ini pun nanti akan dilaksanakan. Walaupun kondisinya di masa pandemi, Ibu Bapak. Jadi ini adalah tabel kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan di masa pandemi. Kemudian salam sapa wali kelas juga masih dilaksanakan. Kemudian juga adanya aktivitas. Kemudian untuk pembinaan kesiswaan, agar supaya nilai-nilai keislamannya tetap terjaga dan juga aktivitas amaliyah khairiyahnya itu bisa tetap stabil, maka ada pembinaan kesiswaan di masa pandemi di luar mata pelajaran. Yang pertama, ada tadarus Al-Quran di pagi hari. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dengan metode qiraati yang sudah terjadwal waktunya, ya kalau tidak salah. Kemudian yang ketiga, pembiasaan sholat sunnah, duha, qobliyah, ba'diyah, dan juga tahajud. Kemudian juga sholat fardu, saum sunnah Senin dan Kamis. Adanya kegiatan mentoring secara online yang kemarin sudah dilaksanakan, alhamdulillah. Kemudian juga nanti bisa dilaksanakan pembuatan list aktivitas nafsiyah para siswa-siswi di rumah. Insya Allah nanti akan kita sedang diproses pembuatan listnya aktivitas nafsiyah siswa selama di rumah melalui Google Form. Nanti para siswa bisa ditanya aktivitas mereka di rumah ngapain saja. Apakah amaliyah khairiyahnya atau ibadahnya itu ada yang bolong-bolong atau tidak. Nanti ini bisa ketahuan lewat Google Form. Nanti barangkali para wali kelas bisa mengeceknya melalui forum Salam Sapa di hari Sabtu. Atau bisa juga secara langsung lewat grup yang telah dibuat, grup WhatsApp yang telah dibuat. Demikian Ibu Bapak dari saya pribadi selaku perwakilan pihak sekolah SMP ITN Insantama Luiliang. Terima kasih banyak atas dukungan, peran serta masukan dan saran dari Bapak Ibu semua sehingga telah mempercayakan putra-putrinya untuk bersekolah di SMP ITN Insantama Luiliang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Harapan kami, kita semua dapat berjalan beriringan, saling mendukung, saling melengkapi, saling bahu-membahu demi tercapainya tujuan yang telah disampaikan di awal tadi. Tujuan pembelajaran kami yang ada di slide pertama dan kedua tadi, yaitu visi misi dari SMP ITN Insantama Luiliang. Kurang lebihnya dari saya pribadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga selaku Kepala Sekolah SMP ITN Insantama Luiliang yang telah memaparkan, menyampaikan operasional SMP ITN Insantama Luiliang. Baik Bapak Ibu wali murid yang dirahmati oleh Allah, acara selanjutnya yaitu perkenalan wali kelas, ya, perkenalan wali kelas kelas 7. Yang mana untuk tahun ini ada wali kelas ikhwan maupun akhwat. Dan sebelumnya untuk nanti ada sesi diskusi atau pertanyaan atau tanya jawab setelah acara ini berlangsung atau ronde acara sudah terlaksana, nanti di akhir akan ada sesi pertanyaan atau diskusi. Baik, untuk selanjutnya perkenalan wali kelas. Ya, yang pertama yaitu untuk wali kelas ikhwan pada hari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat saja ya, perkenalkan nama saya Hari Barkah. Tadi sudah diperkenalkan langsung oleh Pak Yoga. Alhamdulillah saya lulusan dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor tahun 2007. Alhamdulillah tahun 2008 saya pernah mengajar di Insan Tama SD, Insan Tama Pusat sampai tahun 2010. Ya. Tahun 2015 saya bergabung bersama SDIT Insan Tama Leuliang, dan ketika awal tahun pertama SMP, alhamdulillah saya diajak bergabung untuk menjadi guru mata pelajaran PAI sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun ini saya diamanahkan salah satunya adalah menjadi wali kelas dari kelas 7 Ikhwan. Ya. Alhamdulillah, salam kenal untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin kita sering berkomunikasi di grup orang tua kelas 7 ya. Selain menjadi wali kelas, saya diamani juga mengajar mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, dan satu lagi, saya juga merupakan guru tahfiz ya, SMP dari tahun awal sampai alhamdulillah sampai sekarang. Tapi guru tahfiznya alhamdulillah tahun ini kita dibagi 2 kelas. Yang pertama kelas 7 Ikhwan dan kelas 7 Akhwat. Ya, alhamdulillah alamat saya sekarang ada di saya sekarang tinggal di Cibanteng. Ya, kalau Bapak Ibu menuju ke Bogor ataupun IPB dan Marga pasti melewati SPBU ya yang ada di Cibanteng. Nah, rumah saya tidak jauh daripada itu. Ya, Insya Allah saya sebagai wali kelas dari 7 Ikhwan sangat meminta dukungan dan kerjasamanya agar pembelajaran kita di tahun ini meskipun diawali dengan online ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat ya anak-anak kita untuk belajar, dan tentu saja saran dan masukan insya Allah akan selalu kami terima dengan lapang dada, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan tujuan yang sudah kita tetapkan, harapan kita, harapan Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di sekolah kita ini mudah-mudahan dapat tercapai. Demikian dari saya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan wali kelas selanjutnya yaitu kelas 7 Akhwat. Kepada Bu Risa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Noviati. Ya, saya berasal dari Sumatera Barat. Ya, lulusan S1 Fisika Universitas Negeri Padang. Nah, saya ke Bogor itu pada tahun 2017. Nah, di tahun 2017 saya pernah menjadi pembina asrama di Insan Tama Bogor Pusat. Nah, di tahun 2019 saya ke Leuliang ya, di sini di SMP IT Insan Tama Leuliang saya mengajar di tahun pertama itu ada mengajar IPS dan bahasa Inggris, dan kemudian di tahun ini saya diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran IPS, dan kemudian saya juga diamanahkan sebagai penanggung jawab Fikunisah dan mentoring, dan kemudian saya juga diamanahkan sebagai wali kelas khusus Akhwat kelas 7. Nah, diharapkan kedepannya kita bisa berkomunikasi dengan baik, menjalin hubungan dengan baik untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar anak-anak kita ke depannya.
Mungkin hanya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Risa selaku wali kelas 7 akhwat. Baik, sebelum sesi selanjutnya kembali lagi kita yel-yel. Ayah. Ibu. Aku smart, aku lembut, aku bisa. Keluarga Insan Tama. Cinta, dakwah, surga. Baik, setelah ini akan ada sesi pemaparan boarding karena di kita ini ya ada alhamdulillah ada boarding school dan mohon maaf apabila waktu yang telah ditentukan melebihi yang sudah dicantumkan di rundown acara. Ya, baik, mohon kesabarannya, mohon keikhlasannya untuk mengikuti acara Parentama ini di akhir di hari kedua ini. Baik, kita dengarkan pemaparan tentang boarding di SMP IT Insan Tamalulian yang akan disampaikan oleh Pak Edi Purwanto, yang mana sesi ini sesi terakhir dan sebelum atau sesudah sesi ini akan ada mungkin tanya jawab dengan Bapak Ibu Wali Murid kelas 7 ini. Kepada Pak Edi Purwanto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, alhamdulillah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian masih bisa mengikuti parenting yang hari kedua. Mudah-mudahan apa yang sudah diikuti dari hari Sabtu kemarin sampai Ahad ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal pendidikan putra-putri kita semua. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, izinkan Al-Fatir untuk menyampaikan sedikit paparannya terkait dengan kegiatan operasional di boarding. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian pahami bahwa di SIT Insan Tamaluliang ini menyelenggarakan 3
konsep pendidikan. Di antaranya adalah SD, SMP, dan boarding. Islamic Boarding School SMPIT Insan Tamaluliang diadakan untuk memperdalam sakofa Islamiyah, pembiasaan ibadah, adab Islam, dan keterampilan, baik ibadah khusus atau seni Islam para santri, dan juga untuk penanaman kedisiplinan dan kemandirian. Adapun untuk mewujudkan pendidikan yang ada di boarding ini adalah salah satunya ada materi dan juga pemateri yang terbiasa diselenggarakan di boarding. Materi yang pertama adalah Mafahim Islamiyah yang akan diisi oleh Ustadz Insinyur Ahmad Soim. Beliau alumni Pondok Pesantren Al-Adhar Bogor. Berikutnya materi Mahfuzot yang disampaikan oleh Al-Fakir sendiri. Dan alhamdulillah sedikit banyak Al-Fakir pernah mondok di pesantren Raudhatul Suada Brebes. Fikih praktis masih sama Al-Fakir sendiri. Selanjutnya pembekalan kitab Ta'lim Muta'lim yang disampaikan sama Ustadz Rozak. Beliau alumni Al-Umairiyah Luiliang. Bahasa Arab, alhamdulillah terbiasa disampaikan oleh Ustazah Kiki. Beliau alumni Pondok Pesantren Gontor. Untuk sorogan diisi oleh Ustazah Mubarokah, beliau alumni Pondok Pesantren Purwatul Wusqa Magelang. Untuk qiraati yang biasa mendampingi anak-anak boarding di sore hari dan malam, sama-sama bekerja sama. Salah satu penanggung jawabnya beliau adalah Ustazah Eli. Dan yang berikutnya adalah Hafiz. Hafiz ini bekerja sama dengan dan selaku pembimbingnya adalah Ustazah Siti Mastufah. Kegiatan apa sajakah yang ada di boarding dari pagi sampai malam? Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hingga Ahad. Karena boarding ini adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan SMP, maka jam kerjanya pun, jam operasionalnya pun berbeda dengan kegiatan sekolah-sekolah formal yang lainnya. Waktu pembelajaran di boarding dimulai dari pagi, ya, pagi dan malam. Karena siangnya dikhususkan ketika pembelajaran sudah normal itu untuk kegiatan sekolah. Jadi boarding itu fokus kegiatannya ketika di sore hari. Jadwalnya Senin pagi itu ba'da subuh, setelah sholat berjamaah itu adalah Ta'lim Muta'lim. Selasa fikih praktis, anak-anak yang mohon maaf mungkin wudunya atau cara-cara ibadahnya masih belum betul, insya Allah di jadwal ini bisa diperdalam dengan fikih praktis. Untuk hari Rabu paginya itu Mahfuzot, ya. Kamis Mafahim Islamiyah, Jumat sorogan, Sabtu muadasa, dan hari minggunya, hari Ahadnya adalah untuk olahraga. Meskipun dari pengalaman kemarin olahraganya itu ikhwan saja, yang ahwatnya bersih-bersih di boarding. Untuk kegiatan malamnya, alhamdulillah, kalau di boarding porsi pembelajaran tahfiz dan qiraatinya itu lebih banyak. Hari malam Senin malam, Selasa, Rabu, ya, bahkan Jumat
empat malam ini dialokasikan untuk pembelajaran qiraati dan tahfiz. Sabtunya adalah muhadharah, kegiatan pidato, menguji mental santri agar berani tampil di depan. Untuk selanjutnya, program-program pembiasaan di boarding Insan Tama Luiliang. Salah satunya adalah program sholat tahajud. Ini dibiasakan santri-santri bangun pagi itu dimulai dari jam 3.30 atau setengah 4. Ini diupayakan santri itu harus ikut semua. Karena seperti yang kita pahami bahwa kebaikan seseorang itu ya, bisa terlihat dari sholat tahajud. Dan terlebih anak peserta didik kita itu perlu bimbingan, perlu sakopah. Jadi sangat penting sekali untuk membiasakan sholat tahajud. Program berikutnya adalah program puasa sunnah, Senin dan Kamis. Ya, ini pun alhamdulillah terkecuali bagi santri yang berhalangan dan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, itu diperkenankan untuk tidak berpuasa. Program bahasa Arab juga alhamdulillah setiap hari minimal satu kata, satu kalimat bahasa Arab itu dihafalkan kepada santri supaya dari hari ke harinya ada peningkatan penguasaan bahasa Arab. Pembiasaan yang berikutnya adalah pembiasaan tadarus dan tahfiz Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa target lulusan SMP dan boarding ini minimal sampai kelas 3 harus hafal 3-4 juz. Mudah-mudahan di boarding ini bisa nambah. Karena dari pengalaman kakak kelasnya yang sudah lulus, alhamdulillah ada yang 4, 5, bahkan lebih. Ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan maksimal. Berikutnya adalah pembiasaan kajian mafahim, fikih, tafsir, taklim taklim tadi sudah dipaparkan di kegiatan mingguan atau kegiatan harian. Dan berikutnya adalah membentuk tata tertib asrama. Sifatnya ada tata tertib yang tertulis, biasanya ditempel-tempel di depan asrama. Berikut juga tata tertib yang tidak tertulis. Mungkin kalau tata tertib yang tidak tertulis itu cukup disampaikan di setelah bada sholat. Yang berikutnya adalah pembiasaan muhadharah. Tadi sudah disampaikan juga, dan yang terakhir adalah olahraga. Bapak Ibu sekalian, kondisi sekarang memungkinkan untuk program pembelajaran boarding pun sama mengikuti dari Diknas. Bagaimana kita maklumi bahwa untuk program pendidikan 1 semester ini kita sama-sama menggunakan BDR, ya, belajar di rumah. Tapi untuk boarding sendiri ada plusnya. Plusnya di sini yang dimaksud adalah pendampingan atau home visit. Tujuannya apa? Yang pertama untuk berupaya agar sakopah Islam para santri tetap terjaga dan bertambah. Ketika pembiasaan di boarding ini sudah terlaksana dengan baik, maka ketika belajar di rumah itu pasti ada suasana yang berbeda. Makanya untuk agar sakopah ini tetap bertambah, tetap istiqomah, salah satunya adalah dengan kunjungan atau pendampingan. Tujuan yang berikutnya adalah untuk menumbuhkan dan pembiasaan ubudiyah dan adab santri bisa dikontrol oleh ustadz dan ustazah melalui kunjungan pendampingan. Ini salah satu program boarding plus di Insan Tama Luiliang. Dan untuk BDR plus pendampingan ini, boarding mengambil 2 hari saja. Karena hari Senin sampai Jumat itu boarding
tidak ada waktu karena anak-anak itu difokuskan dari hari Senin sampai Jumat itu untuk pembelajaran di sekolah atau mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Ini ada salah satu jadwal yang kami buat untuk program PDR dan pendampingan. Hanya Sabtu dan Minggu. Sabtu pukul 5 sampai jam setengah 7, insya Allah ada taklim via Zoom. Itu untuk akhwat. Karena kita biasakan interaksi akhwat dan ikhwan itu harus terpisah. Sabtu taklim via Zoom-nya adalah untuk akhwat dan hari Ahadnya adalah untuk ikhwan. Sama via Zoom juga. Untuk berikutnya jam 8 sampai jam 10 karena di SMP itu ada bimbingan BK, maka boarding juga mau tidak mau santrinya juga harus ikut bimbingan konseling dari jam 8 sampai jam 10. Untuk jam 12-nya sampai jam 2-nya itu baru ada pendampingan kepada santri-santri. Insya Allah setiap santri boarding itu insya Allah didatangi. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah kegiatan selama BDR ini agar bahasa Arab ini tetap terjaga dan tetap ada pembelajarannya, maka setiap sore jam 4 sampai setengah 6 via Zoom sama Ustazah Kiki. Baik Bapak Ibu sekalian, itu segelintir operasional boarding yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait boarding, silakan di forum chat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemaparan dari Mudir Boarding telah disampaikan oleh Pak Edi Purwanto. Inilah sesi terakhir di acara Parentama di SMP Ihsan Kamal William ini. Baik, untuk sesi selanjutnya biar satu frekuensi, satu tujuan, satu arah, dan satu cita-cita ke depannya, maka mungkin apabila ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu wali murid kelas 7 sampaikan atau pertanyakan, kami memberikan waktu atau kesempatan di acara ini, ya, yaitu untuk tanya jawab terkait tentang yang sudah dipaparkan dari awal sampai terakhir tadi. Silakan saya kasih kesempatan untuk memberikan tanya jawab atau pertanyaan. Silakan kepada Ibu, bisa dengan chatting atau bisa dengan langsung saja melalui live ataupun menghidupkan mikrofonnya. Silakan untuk sebelum kami tutup acara ini. Ya, mungkin sekilas ada pertanyaan melalui chatting, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait tentang boarding ya. Untuk boarding BDR, apakah anak-anak dibuat grup WA khusus? Ya, silakan untuk pada mudir boarding, yaitu Pak Edi, untuk menjawab. Jadinya, untuk boarding BDR atau belajar dari rumah, apakah anak-anak dibuat grup WA khusus? Silakan untuk dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu untuk memudahkan kegiatan PDR Plus ini, bagaimana umumnya, maka setiap santri itu harus ikut dan aktif di grup WA, ya. Dan alhamdulillah selama
pengalaman 3 bulan kemarin, kami beserta SDM boarding senantiasa yang pertama adalah membuat grup WA, tentu dengan nomor yang aktif, ya, untuk memudahkan pemberian tugas dan salam sapa. Maka untuk pembuatan grup PDR ini diserahkan ke masing-masing pengasuh, ya. Karena SDM boarding ini masih terbatas, sementara ini kami terpisah. Bagian yang Ikhwan itu adalah Ustadz Rozak, beliau adalah wali asrama boarding yang Ikhwan. Ya, makanya pembuatan grup khusus untuk Ikhwan itu adalah beliau. Kalau yang akhwat sementara ini adalah sama Ustazah Nur Barokah. Ya, kurang lebih ada 14 santri akhwat yang sudah membuat grup. Semua mata pelajaran yang terkait dengan boarding itu dibuatkan grup WA. Untuk pertanyaan berikutnya ini, kapan program boarding BDR akan dimulai? Harusnya minggu kemarin, kalau kunjungan home visit yang direncanakan untuk program home visit itu baru berjalan minggu kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu. Kalaupun pembelajaran yang lain itu masih insya Allah baru minggu ini. Itu pun untuk santri yang lama. Untuk santri barunya karena kami belum bisa memastikan jumlahnya berapa, makanya belum ada tindak lanjut dari boarding. Yang sudah berjalan adalah santri lama. Nah, sekarang sudah kelas 8 dan kelas 9. Yang jumlahnya kurang lebih dari 30 santri. Itu saja mungkin yang lain bisa memberikan pertanyaan atau masukan. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mudir Boarding SMP Insan Tama Lewiliang. Baik, alhamdulillah acara demi acara kita laksanakan dan pada akhirnya sore ini ya acara terakhir untuk agenda Parentama tahun 2020 ini. Dan apabila ada pertanyaan ataupun hal yang perlu didiskusikan, silahkan Bapak Ibu wali murid kelas 7 share di WA ataupun menanyakan langsung ke gurunya. Baik, sebelum kita tutup, yaitu yel-yel kembali Bapak Ibu ya. Ayah. Aku teladan, aku bisa. Ibu. Aku smart, aku lembut, aku bisa. Warga Insan Tama. Cinta, dakwah, surga. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak masih pada semangat. Saya atas nama Fauzi Amirullah dan kru guru-guru SMP IT Insan Tama Lewiliang mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tingkah laku kami ketika acara ini berlangsung. Mari akhiri pertemuan atau acara ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Natahti bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bil taufiq wal hidayah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.